Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Rohmah Eskom. Saya mengaku mata pelajaran informatika dan coding di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait penerapan coding dan model project based learning dengan media digital meningkatkan kompetisi kejuruan di tingkat SMK. Untuk pembahasan pertama adalah pengertian daripada coding itu sendiri. Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti manusia oleh komputer itu sendiri. Nah, contoh sederhananya, coding, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Nah, itulah adalah ilustrasi proses daripada coding itu sendiri. Nah, apa sih manfaat belajar coding bagi kita, terutama di siswa tingkat SMK? Nah, manfaatnya adalah bisa melatih logika dan kreativitas kita. Biasanya kan anak-anak itu kurang kreatif atau logikanya nggak nyambung seperti itu. Kemudian di sisi lain membuka peluang untuk pejuang karir di masa depan. Dimana di masa depan ini nanti teknologi semakin berkembang. Dengan adanya AI, itu seolah-olah dia menenggelamkan teknologi-teknologi yang ada di masa lampau seperti itu. Itu sebabnya pentingnya untuk mempelajari dasar-dasar coding khususnya bagi siswa tingkat SMK seperti itu, karena tingkat ketelitian yang ada pada coding itu nanti akan sangat berguna pada saat mereka memasuki di dunia kerja. Nah, kemudian alat dan lingkungan coding. Nah, sebelum kita coding pasti kita butuh yang namanya alat dan lingkungan. Nah, yang pertama ini adalah alatnya. Alatnya yang pasti pertama adalah komputer, kemudian ada bisa menggunakan handphone maupun tablet, yang mana dia disebut dengan perangkat keras. Nah, selain perangkat keras, kita juga butuh aplikasinya atau butuh perangkat lunaknya. Kira-kira apa? Nah, untuk perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mempelajari coding adalah yang pertama adalah perangkat lunak berbasis drag and drop atau berbasis blok. Nah, perangkat ini sangat mudah dipelajari untuk anak-anak yang memang dari awalnya belum mengenal dunia coding. Jadi mereka dilatih untuk membuat project sederhana, project kode sederhana berbasis drag and drop, yang mana di dalamnya terdapat gambar maupun warna-warna yang sangat mudah tentunya untuk mereka pahami seperti itu. Nah, contohnya adalah aplikasi yang pada Scratch. Scratch adalah aplikasi pemrograman sangat-sangat sederhana yang mana dia berbasis drag and drop, kemudian akan memudahkan mulai dari anak-anak usia dini hingga anak-anak yang usianya sudah di atas 15 tahun yang sekiranya mereka belum begitu paham dengan apa yang namanya coding seperti itu. Kemudian ada lagi di atasnya Scratch adalah kita bisa pakai yang namanya kode.org. Nah, kode.org ini basicnya masih sama, drag and drop, dia ada warnanya, hanya saja dia tidak ada gambarnya. Dia murni isinya seperti kode-kode yang ada pada aplikasi coding yang seharusnya. Contohnya ada titik koma, kemudian ada titik dua, ada koma, kemudian ada print, rename, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja di kode.org ini kita masih basicnya drag and drop. Kita pilih dan kita drop kepada lembar jawaban yang akan kita kerjakan seperti itu. Nah, kemudian dan ini ada salah satu aplikasi yang aplikasi dasar tapi bisa disebut aplikasi yang berbeda dengan Scratch maupun kode.org. Aplikasinya adalah Python. Saya rasa banyak yang sudah familiar dengan yang namanya Python ini. Akan tetapi di dalam aplikasi Python ini nanti adalah aplikasi yang murni kita mengetik sendiri, murni kita berpikir dengan logika kita sendiri tanpa menggunakan media drag and drop. Artinya kita yang mengetik, kita yang menyeleksi, dan kita yang melakukan debugging seperti itu. Nah, bahasa coding yang harus kita pahami apa saja? Yang pertama ada yang namanya C atau C++. Kemudian ada bahasa Java, ada bahasa HTML, PHP, dan yang terakhir ada yang namanya bahasa Python. Nah, di sini bahasa dasar yang kita pakai adalah bahasa Python karena bahasa Python itu mudah dipahami, dia tidak memerlukan ekstensi tambahan mulai dari laptop maupun di HP masing-masing seperti itu. Kemudian konsep dasar coding yang harus kita ketahui sebelum kita membuat suatu coding, kita harus mengetahui yang namanya konsep dasar. Konsep dasar coding itu ada 3. Yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah bagaimana kita mengurutkan tahap demi tahap agar suatu project itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada yang namanya looping. Looping itu artinya pengulangan. Bagaimana suatu kode atau program itu dilakukan secara terus-menerus dan diulangi secara terus-menerus agar program itu seolah-olah dia bisa berjalan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kondisional. Kondisional adalah suatu program ketika dia menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu tantangan, menghadapi suatu rintangan. Jadi hanya ada 3 konsep dasar coding. Yang pertama adalah algoritma, kemudian yang kedua adalah looping atau pengurangan, dan yang paling terakhir adalah kondisional.